Oke. Jadi kita hari ini terakhir mempelajari hukum tajwid. Sudah kita pelajari semua dari idhar halqi sampai ro, tafkhim sama tarqiq. Coba jangan tahu apa itu ro, tafkhim. Ro yang dibaca tebal. Terus Ada 5 jenis. 5 hukum, 5 kaidah. Ada 5 Satu. kaidah. Satu adalah ro yang berfathah, fathatain, doma atau domatain. Ya, terus apa? Mbak Ratri? Laura gak awas setahunnya. Ro yang disukun sebelumnya berharokat fathah atau doma. Terus Mbak Kiki? Sukun didahului hamzah wasl. Ya, terus Bu Endang. Apa ini? Baru membaca. Itu dibaca aja. Oke. Terus Tak sukun karena wakof didahului huruf sukun. udah tadi Oh. tinggal kaidah ketiga dan kelima yang belum diucapkan. Tak sukun didahului kasrah bertemu huruf istilah yang berharokat fathah dan Satu satu kata, yaitu kaidah yang kelima. Sekarang apa itu lafzul jalalah tarqiq Mbak Kiki? Bacaan lafaz Allah yang ditartib dibaca tipis. Kenapa kok bisa dibaca tipis? Karena didahului dengan kasroh. Ya. Kalau aku bero, baca apa? Memantulkan huruf qalqalah sugro ya, Bos. Ya, sugro. Sugro yang hurufnya sukun dibaca sukun asli Karena wasol. karena wasol. Ya. Al-ta'rif idgham syamsi Mbak Ratri. Memasukkan Nah, memasukkan huruf alif lam, al-ta'rif memasukkan alif huruf lam loh. Alif lam itu memasukkan huruf al dalam ya. memasukkan al ketika bertemu dengan idgham syamsi. Ya. Terus Bu Endang, apa yang dirantauin tentang idhar wajib? Jelaskan. Dunia simulasi Apa itu idhar wajib? Menjelaskan bunyi nun nun sukun bertemu bertemu Ya. dengan iya dalam dan wawu dalam satu kata. Silwatun yakin silwatun ya. Terus tarkib terdiri dari 4 kaidah. Sebutkan satu-satu apa Mbak Rita. Rokat. Satu itu ro yang berharokat kasroh atau kasrotain. Terus Ro, kedua ro sukun yang sebelumnya didahului huruf berharokat kasrah. ya, terus sukun didahului huruf ya sukun sebelum yang sebelumnya ada huruf mengangkat kasroh. Terus benar. Bedanya karena wakof. Rok sukun karena waktu Oh. dahulu ya sukun Ya, ada terus? sebelumnya. Tak sukun karena wakof didahului huruf sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Ya. Bunyi lafzul jalalah tafkhim. Apa Mbak Rita? Bacaan lafaz Allah yang dibaca tebal diawali huruf berharokat fathah atau doma Atau atau Di di awal? awal kalimat. Itu ikhlas Mbak Ratri.
mengganti huruf non sukun atau tanwin menjadi huruf mim ketika bertemu dengan huruf ba disertai dengan dengung 2 harokat. Saya ambil sebentar ya, memang nggak bahasa Inggrisnya aja. Ikhfa syafawi Mbak Kiki. Ikhfa syafawi menyamarkan menyamarkan bunyi mim sukun ketika bertemu dengan huruf ba. Ya. Ilhar haki. Bu Endah. Harfi menjelaskan bunyi non sukun ketika bertemu dengan huruf alif ha kho ain Hamzah. Hak kok. ha kho ain wain Ya, kerja. Nanti dihafalkan ya. Paling enggak dihafalkan, paling enggak tahu. Maksudnya kalau nggak sesuai dengan artinya di buku enggak apa-apa, paling enggak tahu. Kalau ditanya, oh apa tuh yang dinamakan itu ghambil gunnah. Oh, ghambil gunnah itu masuk, jadi memasukkan bunyi nusukun kami bertemu yang paling enggak tahu maksudnya. Yang dimaksud itu ghambil gunnah itu apa? Enggak sama seperti buku, enggak apa-apa. Betul ya? Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu jawazul wajhain. Sebenarnya tanpa kita mempelajari jawazul wajhain itu boleh, hanya cukup tahu rok tafkhim atau rok nafki. Kenapa? Yang dimaksud jawazul wajhain itu dia boleh dibaca tafkhim atau tarkik. Maksudnya dua wajah itu dia punya 2 hukum. Dihukumi tarkik juga benar, dihukumi tafkhim juga benar. Ya, sebenarnya tidak dijelaskan ini pun juga tidak apa-apa. Yang penting kita paham rok tarkik dan rok tafkhim. Kita paham rok tarkik dan rok tafkhim. Ya, memang ada kaidahnya. Ada jawazul wajhain, ada rok yang dibaca 2 wajah, ada 3 kaidah. Ya. Yang pertama, jawazul itu kan boleh wajhain 2 wajah, maksudnya boleh dibaca tafkhim atau tarkik. Jadi kalau menjumpai jawazul wajhain ini dengan hukum tafkhim juga betul, dengan hukum tarkik juga betul, maksudnya seperti itu. Nah, itu ada kaidahnya yang dinamakan jawazul wajhain yang bagaimana? Yang pertama ada kata firkin atau firkin atau firkin. Nah, itu hanya pelafatannya yang berbeda. Dengan firkin juga betul, firkin juga betul. Okay. Kenapa? Karena ra sukun didhawuhi dan huruf kasroh, sesudahnya ada huruf isti'la berharokat kasroh. Dikatakan tarkik karena sesudah ra sukun ada kasroh. Dikatakan tafkhim karena ada huruf isti'la. Karena huruf isti'la itu ciri-cirinya ra tafkhim gitu loh. Dikatakan tarkik karena ada kasroh, ya kan? Sesudah ra sukun kan kasroh itu nggih. Dibaca fir juga boleh tarkik. Nah, dibaca firkin juga boleh karena kenapa? Ada huruf isti'la tadi. Isti'la berharokat kasroh. Nah, itu loh yang dinamakan jawazul wajhain. Dia ada ra sukun didhawuhi kasroh, sesudahnya ada huruf isti'la berharokat kasroh. Nah, dia itu cara membacanya boleh tafkhim, boleh tarkik. Jadi tipis boleh, tebal boleh. Jelas nggih? Karena kenapa kok dikatakan tarkik? Karena ra sukunnya didhawuhi harokat kasroh. Kenapa kok boleh dikatakan tafkhim? Karena di depannya ada huruf berharokat, huruf isti'la berharokat kasroh. Jelas ya? Yang kedua, kaidah yang kedua, kitar, mister itu adalah ada ra sukun karena waqaf. Nah, itu boleh kitar, boleh kitar, boleh kitar. Lafatannya saja yang berbeda. Kenapa dikatakan tafkhim atau jawazul wajhain? Karena di situ ada huruf isti'la'nya, ada huruf berharokat kasroh. Ra sukun karena waqaf didahului huruf isti'la, ya kan? Toknya berharokat sukun. Sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Nah, kasrohnya itu miliknya tarkik, isti'la'nya miliknya tafkhim. Makanya dia boleh dihukumi
jawazul wajahain, boleh takkik, boleh tafhim. Ketika jenengan menjumpai ini kitab, nah itu jenengan hukumnya tafhim betul, takkik betul, atau jawazul wajahain boleh kalau hafal tentang jawazul wajahain. Besok Kamis ya. Yang penting ketika jalan belajar jawazul wajahain harus paham dulu rok tafhim dan rok takkik. Karena yang dimaksud jawazul wajahain itu boleh dibaca dua wajah. Oke. Makhrajnya boleh tebal, boleh tipis. Yang ketiga, rok sukun karena waqaf, setelahnya ada ya yang dibuang. Ya. Yasri, nuzuri itu sebenarnya ada ya-nya di situ. Oke. Karena waqaf, ya-nya dibuang. Kenapa kok bisa seperti ini? Jadi kita harus tahu fi'il madhinya dulu. Wes, itu kalau sudah menjelaskan ini mesti semuanya lancar. Jadi gini, bahasa Arab itu ada kata asli, ada kata makan kan aslinya makan. Jadi memakan kan bisa tambahan akhiran, tambahan awalan me. Jadi dalam bahasa Arab itu juga ada. Lah, yasri itu dari kata saro, panjang, saro, ada alifnya, okay? Ketika ditambahi ya mudhari itu menjadi yasri, ada huruf ya-nya. Itu kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari-nya, okay? Kalau ditanya, dan nanti gimana Us? Kita kan nggak ngerti, ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Nanti kalau saya jelaskan pun jenengan juga tidak paham. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempelajari sorof itu tidak akan tahu mana fi'il madhinya, mana fi'il mudhari'nya. Ya ini saya garis bawahi. Ketika ada rok sukun karena waqaf, karena dia jawazul wajahain, itu boleh dihukumi tafhim atau takkik. Nah, jadi kalau seperti ini, yasir itu jenengan hukumi tafhim juga benar. Kalau sesuai dengan kaidahnya kan rok sukun karena waqaf sebelumnya ada ya sukun, sebelumnya ada fathah, itu kan hukumnya kaidah tafhim yang ketiga, ya kan? Itu boleh dengan hukumi rok tafhim. Kalau dihukumi rok takkik juga boleh. Kenapa? Karena ri-nya berharokat kasroh. Tapi tidak semuanya rok kasroh itu ada ya-nya loh, ya. Ada ya-nya. Karena kenapa? Kita harus tahu kata aslinya. Ya, nanti kalau jangan berlaku, kata aslinya bagaimana? Jangan harus tahu sorofnya dulu. Ya. Kalau jangan mau belajar sorof, jangan ke saya. Itu ya. Nuduri itu jadi kata zaro. Nah, jadi ada huruf aslinya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada huruf aslinya. Cuman kan kalau bahasa Arab kan memang bahasa yang tidak kita gunakan, kita kan tidak begitu paham. Jadi ya sudah, pokoknya ketika ada rok sukun di belakang itu jangan hukum tafhim. Kalau nuzuri, ini kan nuzur waqafnya, ya kan? Nah itu jangan hukum tafhim juga benar. Kenapa? Karena rok sukunnya didahului dengan harokat dhammah. Ini yang ketiga ini sebenarnya mau dihapus ini kemarin. Kenapa? Karena rancu. Jadi yang rancunya kenapa? Mungkin kalau anak pondok bisa mengerti, paham ya maksud saya? Kita jelaskan ini bisa mengerti karena kenapa? Insya Allah lah paling nggak harus pernah belajar sorof. Tapi kalau orang yang tidak pernah belajar sorof, akhirnya kan nguber. Sorof itu apa ya? Kosakata bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada bahasa seperti bahasa Inggris. Hari ini present pas. Nah, seperti itu loh. Doroba mukul, yadribu sedang mukul saat ini. Dorban itu
tempatnya memukul. Nah, ngono ki lho Bu, cara Jawane itu apa ya? Kayak kata perubahan kata. seperti itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau menjelaskan yang bab 3 itu kita tidak bisa secara gamblang karena kenapa? Kembalinya di bahasa Arabnya. Jadi sorofnya. Ya, jadi kalau nanti jangan tidak usah bingung. Dan nanti bagaimana sudah jangan hafalkan saja kaidahnya. Rasulullah karena waqaf didahului sesudahnya ada yang dibuang itu aja. Nanti mengenai hukumnya bagaimana? Karena dia jawazul wajhain, dia boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkib. Jadi sudah tidak usah bingung. Jelas ya. Jadi ketika jangan menjumpai ra sukun karena waqaf, dilihat dulu tafkhim juga benar, tarkib juga benar. Itu kalau khusus jawazul wajhain, nggih. Jelas ya, karena dulu ada perdebatan. Akhirnya ibu-ibu itu merasa tidak seperti ini kan, orang yang mungkin akhirnya tinggi kan penasaran lah guru ini mau jelas nih ini. Nah, padahal kalau sorof itu tidak bisa dijelaskan satu kali dudukan, tidak bisa. Nah, itu ada dulu siswa kami, gurunya dilaporkan. Ya perkara jawazul wajhain ini, gurunya menjelaskan, tapi orangnya nggak paham apa yang dimaksud. Padahal harus diomongi bahwasannya yang jawazul wajhain yang ketiga itu kita harus tahu sorofnya. Jadi harus tahu asal katanya. Seperti bahasa Indonesia menyampaikan itu kata awalnya apa? Sampai. Nah, kan itu ada penambahan. Dari dalam bahasa Arab ya seperti itu tadi. Kalau ada yanya itu dari waktu sedang memukul, saat ini sedang memukul. Besoknya itu ada lagi. Nah, itu loh kalau dalam bahasa. Orangnya tidak akhirnya dilaporkan gurunya. Sebenarnya mau dihapus ini. Mungkin kalau guru-guru, mungkin kalau orang-orang yang mungkin ya sama lah, ngerti karena sudah pernah belajar sorof. Orang yang nggak pernah belajar sorof pasti bingung. Maksudnya ini, iya kok enaknya yang dibuang itu kenapa? Karena habis sorof itu ada pelajaran iqlal. Ya, iqlal itu ada beberapa huruf yang harus dibuang, seperti huruf ayu, huruf ilat. Huruf ilat itu apa saja? Ya alif, ya, dan wawu. Nah itu huruf ilat namanya. Kalau dalam iqlal, ya itu harus dibuang. Nah seperti ini. Nah ini jadi prosesnya nggak sorof toh. Ketika dalam belajar sorof itu harus diiklalkan. Kalau ada ya di depannya itu biasanya ya atau penambahan lainnya itu ya-nya harus dibuang. Nah itu iqlal, masuknya di iqlal. Iqlal itu apa? Ambil Mbak iqlal. Saya dulu nilainya jelek iqlal. Jadi ada huruf. Jadi yang boleh dibuang itu dalam bahasa Arab itu ada 3 huruf. Alif, wawu, dan ya. Itu dia huruf ilat. Huruf ilat itu huruf apa toh? Huruf penyakit. Ini kan yang dibuang ya kan? Nah, kenapa? Memang dia boleh dibuang karena dia huruf penyakit, boleh dibuang. Jelas ya? Yang ketiga, tidak usah pokoknya ketika ada ra sukun itu boleh dihukumi tafkhim, boleh dihukumi tarkib. Jelas? Nah, yang penting 3 kaidahnya dihafalkan. Jawazul wajhain ini intinya boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkib. Jadi boleh dihukumi tafkhim, boleh dihukumi tarkib. Ya. Tapi kalau secara teori, jangan harus hafal. Apa tuh jawazul wajhain itu? 1, ra sukun, sebelumnya ada huruf kasrah, sesudahnya ada huruf istilah berharokat kasratain. Terus yang kedua, sukun karena waqaf didahului huruf istilah berharokat sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Yang ketiga, sukun karena waqaf sesudahnya ada ya yang dibuang. Itu secara teori harus hafal kaidahnya. Tetapi secara prakteknya menghukumi, menguraikan itu boleh jenengan hukumi tafkhim, boleh jenengan hukumi tarkib. Jelas betul? Jelas ya? Jadi boleh dihukumi tafkhim, boleh dihukumi tarkib. Sudah tidak jadi permasalahan no. Yang penting jenengan tahu itu tafkhim, itu tarkib sudah benar. Tapi kaidahnya harus dihafal.
hafalkan. Jadi jenengan tetap tahu kaidahnya jawazul wajihan itu ada sendiri. Tapi secara penghukuman boleh takhim, boleh tapi jelas? Jelas ya? Nanti kalau mau belajar sorof silahkan cari sendiri sekolah. Mana yang mudah? Ya, betul sekali itu. Ada berapa magam ya Bu? Banyak ya kemarin. Pokoknya saya semester pertama itu ada 250 kosakata. Itu sorof yang separuh kan 500 kata kayaknya. Cuma riyen kula niku kan namung ngapale dereng maksudnya kan dereng sam. Saya sudah hafal itu dulu ngapal sekarang lupa. Karena bahasa Arab kan nggak digunakan itu lupa. Karena bahasa itu kan nggak Apalagi ada digunakan. wazan, mauzun. Ya, iya. Nambah. Ada wazan mausul ada kata asli, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, Fi'il akan, fi'il amr seperti itu. Jadi Kan kalau tadi bahasa nama fi'il madhi, fi'il kalau bahasa Arab itu ada 7 insyaallah ya. Ada 7 perubahan kata. Tapi kalau dalam bahasa Inggris hanya past tense apa ya, hari ini, Present. besok, Present. ya Past gitu. tense, future tense. Jadi kalau disuruh mempelajari sulit mana? Sulit bahasa Arab. Belum lagi ada subjeknya, Tuh. anta. Iya. Jadi kalau orang yang ditanya nih, kalau suruh belajar bahasa Inggris sama bahasa Arab sulit mana? Sulit bahasa Arab. Karena perubahan katanya itu ada 7. Kalau bahasa Inggris kan hanya ada 3. Hari ini, besok akan datang, ya kan? Iya. Kalau salah gitu. Nah, kalau bahasa Arab ada 7. Kolomnya perubahan kata itu ada 7. Belum lagi subjeknya. Iya. Tapi belum kalau nyanya siapa itu Iya. maksudnya Laki-laki apa perempuan? domirnya, Domirnya, domirnya. belum. Nah, kalau untuk kosakata, kalau untuk percakapan itu mungkin cepat karena kalau percakapan kan hanya butuh kosakata. Jadi percakapan bahasa Arab lughahnya biasa dengan aslinya itu susah kalau belajar sesuai dengan aslinya. Iya maksud saya itu kalau percakapannya bahasa Arab percakapan itu bisa kita pelajari, tapi kalau sesuai dengan kaidahnya maksudnya ada subjek, predikat, objek itu susah memang. Jadi kalau hanya kosakatanya bisa. Itu loh jadinya aku dulu belajar terus pusing. Angel Bu. Saya hanya prakteknya, hanya teorinya saya itu. Prakteknya sedikit. Katanya beda ya Ustazah kalau Beda. prakteknya apa ngomong Beda. langsung itu sama di teori itu katanya Jadi gini, orang yang bahasa kuliah jurusan bahasa Arab, itu kalau dia conversation, lughah Arabiyah itu harus sesuai dengan subjek, predikat, objek. Saya hari ini saya makan harus gitu. Kalau sesuai dengan kaidahnya. Tapi kalau kita percakapan bahasa Arab, lughahnya bahasa Arab itu enggak apa-apa dicampur. Maksudnya nggak sesuai dengan subjek, predikat, objek itu enggak apa-apa. Jadi memang ada seperti kontor itu itu lughahnya lughah conversation, lughahnya bahasa Inggris, lughah percakapan. Jadi kalau jenengan nanti kuliah di bahasa Arab enggak boleh. Apalagi kalau S2 itu profesornya langsung dari Arab. Dimarahi. Enggak boleh. Kalau kamu ngobrol dengan saya harus sesuai dengan tata bahasanya. Karena di saya itu S2 makanya saya tahu S2 bahasa Arab. Jadi langsung dari dosennya langsung dari Arab. Jadi kalau kita kuliah itu enggak boleh pakai bahasa obrolan. Jadi bahasa Arab. Jadi adik saya tuh kalau ngomong bahasa Araban. Kalau sama temennya conversation. Tapi conversation maksudnya bahasa ngobrol biasa. Bahasa gaul. Tata gaul, bahasa gaul lah. Tapi kalau dengan profesornya, dengan istilahnya itu dosennya itu harus sesuai dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan tata bahasanya. Ternyata beda. Kita belajar itu kalau ngobrolnya. Kalau untuk kita belajar bahasa Arab ngobrolnya itu beda. Tapi kalau secara tata bahasa itu susah. Itu ya Bu, nah saya kadang-kadang alasan bahas ini jawazan wajihan. Karena mesti ibu itu kalau ada yang kepo mesti hari nguber sekali. Saya nggak paham loh gini. Karena mau dijelaskan bagaimanapun, kalau jangan nggak tahu, katanya tahu sorof buku sorof nggak tahu, buku sorof aja nggak tahu, nanti menjelaskan juga
susah. Buku sorof itu apa harus dikandani? Saya dulu ngajari ibu yang IQ-nya rada pinter, itu mesti gitu juga. Gini aja, aku seperti jelasnya. Gini aja, kalau jenengan penasaran apa itu sorof, datang ke rumah saya, tak kasih tahu itu buku sorof apa. Karena kan kalau orang yang mengajar, dia kan kepo, karena dia kan ilmu. Akhirnya orangnya datang ke rumah saya, Bu. Ini maksudnya apa, Mas? Lah ini yang tak namakan sorof. Ini bagaimana? Lah itu loh. Ini loh tak tutupi. Ini kolom ini itu kolom kata asli. Saro, yasro. Yaitu ini sudah fi'il mudhari' yang sedang dilakukan. Ibu muter langsung. Paham tak maksud saya? Ini masih sorofnya loh, belum iklalnya loh. Iklal itu yang bagaimana? Yang tadi boleh membuang huruf. Sorofnya itu baru yang biar tahu ada yaknya, itu bukan ya, sebenarnya kan alif. Tapi karena dia berharkat kasroh, jadi menjadi huruf ya. Jadi yasro ini dari kata saro, ro panjang, saro gitu loh katanya aslinya. Nah, karena ada yaknya tadi, yasri, bukan alif lagi, tapi menjadi ya. Terus semuanya pusing. Nah, kadang-kadang kalau menjelaskan, kalau orang yang yaudah ustaznya ini apa senang, saya tidak menjelaskan macam itu. Saya pernah sampai seperti itu karena ya orangnya pengen tahu, makanya oh ya ustaz ini harus belajar ya. Iya, kalau jangan belajar ke saya nggak bisa, saya bilang gitu. Hanya loh sorof itu ya jelas ge. Yang penting kaidahnya jenengan hafalkan. Secara penghukuman dia boleh tafkhim, boleh tarkib. Jelas ya? Iya, yang masih bingung dari penjelasan Jawa Sudologihen. Ya, ketika menguraikan boleh dihukumi tafkhim atau tarkib. Secara kaidahnya harus dihafalkan. Jelas toh, harusnya nggak bingung. Pokoknya kalau jenengan sudah paham tafkhim dan tarkib, otomatis itu masuk jawazul wajahain. Itu loh Bu maksudnya. Jelas ya? Pokoknya jalan hafal tafkhim dan tarkib. Yang jawazul wajahain hanya dihafalkan kaidahnya. Betul ya? Jelas? Lagi ini sudah lemes, Siwenya juga sudah lemes. Yang penting itu tadi harus paham rok tafkhim dan rok tarkib. Nanti kalau jalan itu belum hafal, saya yakin jawazul wajahain nggak bisa. Gitu ya. Jadi yang dinamakan jawazul wajahain itu ada di dalamnya tafkhim dan tarkib. Terus gitu aja. Sebenarnya nggak usah